بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan segala nikmat yang tiada terhingga. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat kesehatan, nikmat afiat, nikmat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing langkah kita untuk menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di masjid kita ini mayoritas kita yang hadir, jamaah yang hadir di salat zuhur ini mayoritasnya adalah pedagang. Karena panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki di masjid kita ini. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di siang yang berbahagia ini, insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita di dalam membacakan Kitabul Jami', bagian dari Kitab Bulughul Maram yang telah disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu ta'ala. Dan Kitabul Jami' ini berada pada bagian akhir dari Kitabul Bulughul Maram yang berisikan tentang akhlak-akhlak kebaikan, akhlak yang mulia, hubungan silaturahim, dan larangan untuk berakhlak buruk. Dan di pekan yang lalu alhamdulillah kita telah mempelajari salah satu adab yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, yaitu larangan untuk minum sambil berdiri, atau adab-adab minum yang kita bahas di pekan yang lalu. Dan insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan pelajaran kita. Namun di siang ini insyaallah kita akan membahas dua hadis sekaligus, karena hadis yang ke-12 dan hadis yang ke-13 berkenaan sama topiknya, yaitu tentang adab-adab memakai sendal. Jadi kita gabungkan antara hadis yang ke-12 dan hadis yang ke-13 dalam Kitabul Jami'. Hadis tersebut berbunyi, wa anhu radhiyallahu anhu qala, darinya, maksudnya hadis ini diriwayatkan juga masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin, jika seseorang di antaramu memakai sendal, hendaknya dia memulai dengan bagian kanannya, kaki bagian kanannya. Wa idza nazaghal falyabtada bishimal, dan apabila dia melepaskannya, maka hendaknya dia melepaskan yang terlebih dahulu yang kirinya. Wal takunil yumna aulahuma tun'alu wa akhiruhuma tunza, hendaknya seseorang apabila dia memakai sendal, hendaknya dia mendahulukan yang kanan ketika memakainya, dan ketika melepasnya atau mencopotnya, maka hendaklah yang sebelah kiri terlebih dahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim
dan imam-imam yang lainnya di dalam kitab Sunan. Pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu kaidah-kaidah yang kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah mendahulukan perkara-perkara yang baik dengan mendahulukan bagian yang sebelah kanan. Dan ini adalah kebiasaan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibu tayammun fi tana'ulih wa tarajjulih wa tuhur wa fi sya'ni kullih. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih menyukai mendahulukan yang kanan, baik ketika memakai sendalnya, ketika bersisir rambutnya, dan ketika berwudu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap keadaannya memulai dengan yang kanan. Dan kalau kita mempelajari manasik haji dan umrah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertahalul, ketika mencukur rambutnya, menggundul rambutnya, maka didahulukan yang sebelah kanan. Dan ini adalah di antara adab-adab yang telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan, ini kan masalah sendal, lalu bagaimana dengan sepatu? Sama, sendal dengan sepatu sama, maka didahulukan memakainya dengan yang kanan dan mencopotnya terlebih dahulu yang kiri. Namun dalam bagian-bagian tertentunya di dalam larangan-larangan ihram, sepatu yang digunakan tidak boleh menutupi mata kaki. Bagi yang ihram haji dan umrah, pakaian ihramnya ketika dia memakai sepatu jangan sampai menutupi mata kakinya, sepatu boot atau khuf. Dan ini pembahasannya lain lagi, insyaallah ada di pembahasan di bagian-bagian kitab-kitab fikih. Lalu dalam perkara-perkara yang buruk, kaidah yang dapat kita ambil dari hadis ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah, yaitu mendahulukan yang sebelah kiri dari setiap perihal-perihal yang buruk. Contohnya seperti seseorang bersuci atau bahasa kita cebok, maka dengan tangan kiri. Begitu juga dengan hal yang lainnya, ketika masuk ke toilet, ke WC, maka dahulukan kaki sebelah kiri dan barang-barang yang kotor yang lainnya. Dan telah datang ketika kami mempelajari Al-Wajiz, salah satu kitab fikih, ringkasan fikih, bahwasanya Syekh Salim Aid Hilali rahimahullah ta'ala, hafizallahu ta'ala, masih hidup dia sekarang, salah satu ulama di Yordan, murid dari Syekh Al-Albani, di ulasannya bahwasanya bersiwak atau gosok gigi menggunakan tangan kiri, karena itu adalah sama, dia mengkias ini pendapat ulama, mengkiaskan dengan cebok, istilahnya membersihkan kotoran. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah dua kaidah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-12 ini. Kita lanjut ke hadis yang ke-13, masih pembahasannya sama, yaitu tentang adab-adab memakai sendal. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darinya, maksudnya masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin wal yuni'luhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Bahwasanya hadis ini melarang salah seorang di antara kita, janganlah salah seorang di antara kamu ketika dia memakai sendalnya dengan sebelah saja, hendaknya dia memakai keduanya atau mencopot keduanya, atau tidak pakai keduanya. Baik, hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun tentang hadis ini ada 4 pendapat ulama, sebagaimana yang kita dapatkan dalam syarahnya, yaitu kita
ambil dari syarahnya Ustaz Dr. Firanda hafizallahu taala. Dan kitab ini adalah hadiah dari salah satu jamaah kita. Alhamdulillah kami diberi hadiah Kitabul Jami', syarah dari Kitabul Jami' yang disyarah oleh Ustaz kita Dr. Firanda. Dan ini kita ambil dari kitab beliau. Yang pertama, 4 pendapat dalam hadis yang ke-13 ini, yaitu pertama, tuntunan bersikap adil dalam segala hal. Seperti dalam hadis ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita dilarang untuk memakai satu sendal saja. Kalau tidak dipakai keduanya, atau kita copot keduanya. Berlaku adil dalam setiap hal. Apapun halnya, baik kasih sayang seseorang terhadap anak-anaknya atau seseorang atasan kepada karyawan-karyawannya, hendaklah berlaku adil. Apalagi seseorang yang Allah berikan keistimewaan mempunyai istri lebih dari satu, maka hendaknya bisa berlaku adil. Dan tidak tertutup kemungkinan bagi seseorang yang melakukan perbuatan tersebut, dan itu adalah satu nikmat yang Allah berikan kepada hamba yang tidak diberikan kepada hamba-hamba yang lain. Adapun yang kedua pendapatnya, yaitu jika memakai satu sendal dikhawatirkan akan tertusuk duri atau gangguan yang lainnya, pecahan kaca yang lainnya, maka ini dilarang. Dan ini pun pendapat ini lemah, karena Nabi juga membolehkan tidak pakai sendal sama sekali. Pendapat ini lemah, yang kedua ini lemah, karena Nabi juga membolehkan tidak pakai sendal sama sekali. Dan dijelaskan bahwanya sesekali boleh tidak pakai sendal. Nabi pernah melakukannya. Itu salah satu bentuk ketawaduan. Salah satu bentuk ketawaduan, salah satu bentuk rendah diri kita. Terkadang orang memakai sendal yang mahal, merek-merek yang mahal, tempatnya istimewa, dan tidak boleh dipijak segala macamnya. Ini sendal saya mahal, sepatu saya mahal, dan yang lainnya. Begitu juga dengan yang lainnya, baik itu dengan mobilnya, kendaraannya, pakaiannya, dan segala macamnya. Adapun pendapat yang ketiga, yaitu dengan memakai satu sendal akan bisa menarik perhatian. Dan di dalam Islam itu dilarang menarik perhatian atau ingin terkenal, atau istilah bahasanya syuroh. Ada orang surah, pakaian surah, yaitu pakaian seandainya kita pakai berbeda dengan yang lainnya, maka itu tidak dibolehkan dalam ajaran Islam. Supaya dia dikenal, supaya dia kelihatan, dan segala macamnya. Bayangkan bagaimana Islam menjaga sampai sedetail-detail. Dan ini adalah keindahan dari agama kita, mencakup seluruh, diaturnya sampai seluruh adab, sebagaimana sebelumnya adab bersin, adab mengucapkan salam, adab makan, adab minum, dan di siang ini adab memakai sendal. Adapun yang keempat, yaitu seseorang apabila dia tidak memakai dengan satu sendal aja, maka dia telah menyelisihi perbuatan syaitan. Karena syaitan itu memakai sendal sebelah. Sebagaimana riwayat itu datang dari Imam At-Tahawi. Imam At-Tahawi dalam syarah Muskilul Aktsar, dan riwayat ini disahihkan oleh Syekh Albani, inna syaitana yamshi bin na'lil wahidah. Sesungguhnya syaitan memakai, ketika berjalan memakai satu sendal. Taib, untuk pelajaran di dalam dua hadis ini kita cukupkan, namun kita tambahkan beberapa faedah di riwayat-riwayat yang lain, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada kita surga dan neraka itu dekat, bahkan lebih dekat dari tali sendal. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik. Bahwasanya surga itu lebih dekat daripada tali sendal di antara kamu, dan begitu juga dengan neraka. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya setiap amalan, baik itu amalan baik, baik itu amalan buruk, semuanya akan mendapatkan ganjaran. Faman ya'mal mithqala dzarratin
syarrai yara wa may ya'mal mithqala dzarratin khairai yara, di akhir surah Al-Zalzalah. Dan di akhirat kelak, tadi perihal dunia, dan sekarang kita mengingat akhirat. Dan itulah tujuan kita belajar, kita mengaji, untuk mengingat kampung akhirat. Di akhirat dikabarkan bahwasanya adaban yang paling ringan untuk paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib adalah dipakaikan sendal neraka. Dan ketika sendal itu dipakaikan kepada Abu Thalib, mendidih otaknya. Lalu yang kedua, tentang penduduk surga, yakni sahabat yang mulia Bilal bin Rabah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Nabi terdengar suara sendal Bilal bin Rabah di surga. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal, amalan apa yang telah dikerjakan? Sesungguhnya Bilal dengan tawaduknya, tidak ada amalan yang spesial. Namun sesungguhnya ya Rasulullah, setiap saat siang dan malam saya selalu dalam keadaan bersuci, selalu dalam keadaan berwudu. Batal wudu, berwudu lagi, batal wudu, berwudu lagi. Dan setelah berwudu itu saya melakukan salat setelah wudu 2 rakaat. Itu saja amalan saya. Kata Nabi SAW, inilah yang menyebabkan terdengarnya suara sendal Bilal di surga kelak. Itulah pelajaran kita yang bisa kita sampaikan di siang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Dan tentang adab-adab itu banyak adab keseharian yang belum kita mengetahuinya. Sebagaimana di pertemuan kita dahulu, adab makan, adab minum, adab bersin, adab berpakaian, adab berjumpa dengan, seandainya berselisih antara satu dengan yang lainnya, siapa yang lebih mulia, yaitu yang pertama menegur dengan mengucapkan salam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.